Oke, di video kali ini saya langsung ingin membahas 3 pertandingan yang kemarin bermain. Ada Arema Malang dengan PSIS Semarang yang berhasil dimenangkan oleh Arema, lalu Persib Bandung yang harus takluk dari tim tamunya Madura United 1-3, dan Barito Putra yang kembali lagi bisa memberikan hasil positif dengan kemenangan 3-1 atas Borneo. Kita langsung bahas dulu dari Arema Malang dengan PSIS Semarang. Sesuai dari preview yang kemarin saya katakan bahwa saya fokus terhadap lini serang dari kedua tim. Karena lini tengah dan lini belakang dari kedua tim ini sama-sama bagusnya, sama-sama solidnya. Dan terbukti juga di babak pertama bagaimana Arema Malang dengan PSIS Semarang saat melakukan penyerangan ini selalu bisa dibendung oleh lini pertahanan dari kedua tim. Dan juga lini tengah dulu yang cukup bermain solid ya untuk kedua tim. Jadi tidak ada masalah sama sekali untuk lini belakang dan lini tengah dari kedua tim. Tinggal bagaimana untuk kedua tim ini bisa menciptakan kreativitas untuk terciptanya peluang gol ya, dan bertujuan agar gol bisa tercipta. Kita langsung bahas aja di babak kedua, karena di babak kedua saya bisa memberikan penjelasan yang lebih mudah untuk kalian. Di babak kedua, Arema Malang dengan PSIS Semarang saat melakukan penyerangan ini sangat terlihat berbeda. Arema Malang membangun serangan ini lebih mengandalkan seluruh pemainnya. Jadi semua pemain dari lini sayap, lini tengah, bahkan dari Alfarisi dan Ahmad Figo yang ikut membantu overlap ke depan, ini semua pemain ikut berkontribusi dalam melakukan penyerangan. Dan untuk PSIS Semarang justru yang saya lihat hanya mengandalkan sayap kirinya aja, yaitu Marukawa. Bahkan sayap kanan, lini tengah, bahkan lini depan ya ada Nurlianto yang masuk di babak kedua, ini nggak terlihat sama sekali. Jadi kreativitas dari pemain PSIS Semarang justru terlihat hanya melalui Marukawa di sayap kiri. Inilah perbedaan lini serang yang saya lihat dari kedua tim. Saya nggak bahas untuk menang atau kalahnya ya, untuk kemenangan Arema dan kekalahan PSIS Semarang. Yang saya fokuskan adalah lini serangnya. Untuk Arema Malang dulu, di mana di sini yang saya lihat ketika sudah tertinggal 0-1, Arema Malang ini selalu kehilangan bola dengan mudah ketika sampai di depan. Karena lini tengah dan lini belakang PSIS Semarang juga bermain cukup bagus yang saya katakan tadi. Dan di sini menurut saya adalah kejelian dari Coach Almeida untuk memasukkan M. Rafli. Karena M. Rafli ini bertipe sebagai gelandang serang yang penyuplai bola, bisa menahan bola lebih lama di area penyerangan musuh. Ya, pertahanan musuh, sorry. Jadi bola dari Arema Malang ini nggak gampang hilang ketika M. Rafli masuk. Dan ini nggak menyalahkan Gianzola ya, karena Gianzola dan M. Rafli ini tipenya berbeda. Kalau Gianzola ini lebih suka melakukan intercept ya, overlap melalui skill individunya, karena suka lari dia ya. Dan M. Rafli ini lebih condong sebagai penyuplai bola, jadi nggak banyak untuk melakukan skill individu. Inilah keuntungan dari Arema Malang yang memiliki gelandang serang yang bertipe berbeda antara Gianzola atau M. Rafli. Tinggal kita lihat musuhnya bermain pressing apa enggak. Kalau bermain pressing seperti PSIS Semarang kemarin, M. Rafli yang cocok sebagai pemain sebagai gelandang serang. Tapi kalau menemukan tim yang enggak bermain pressing banget, Gianzola yang lebih cocok bermain sebagai gelandang serang. Inilah ya keuntungan dari gelandang serang yang dimiliki dari Arema. Dan terbukti juga Arema Malang lebih hidup lagi saat melakukan penyerangan, terutama bolanya nggak gampang hilang. Dan Adam Alis menjadi sorotan saya lagi, bahwa Adam Alis nggak perform sama sekali. Ya, kenapa Adam Alis ini nggak diganti di awal-awal menit babak kedua? Karena nggak terlihat sama sekali kontribusinya. Berapa kali mendapatkan bola melalui skill individunya, bolanya ini nggak tahu mau diarahkan kemana. Berapa kali selalu kandas. Jadi ini menjadi kritik saya terus ya untuk Adam Alis, karena saya nggak lihat ngeklop dengan cara permainan Arema Malang yang sangat ingin bermain cepat, passing-passing cepat. Justru Adam Alis merusak menurut saya ritme permainan dari Arema. Ini menurut opini saya sendiri. Dan PSIS Semarang, saya boleh akui bahwa penampilan dari Marukawa di pertandingan kemarin sangat bagus, sangat on fire.
Jadi nggak ada salahnya juga jika PSS Semarang melakukan serangan dari lini sebelah kiri. Tapi kreativitas untuk menciptakan peluang gol ini sangat minim karena PSS Semarang hidupnya ini hanya sebelah kiri aja. Sebelah kanan ini nggak hidup. Bahkan pemain tengah ini nggak hidup. Irvana, lalu ada Jonathan yang akhirnya diganti ya Jonathan. Ini juga nggak terlihat hidup. Jadi pertandingan kemarin ini seperti Marukawa versus Arema Malang yang saya lihat. Dan skill individu dari Marukawa, bagaimana proses gol yang tercipta, itu juga sangat bagus. Bisa melalui Ahmad Figo yang berulang kali dilewati oleh Marukawa, lalu Sergio Silva juga nggak bisa membendung tendangan dari Marukawa. Ya, jadi memang penampilan Marukawa cukup luar biasa. Oke, itu tidak bisa saya pungkiri ya, cukup bagus bermainnya. Tapi alangkah bagusnya kalau skema permainan dari PSS Semarang saat melakukan penyerangan, ini semua lini lebih hidup. Lini kirinya hidup, lini kanannya hidup, bahkan support dari lini tengahnya untuk menciptakan variasi serangan dari sektor tengah PSS Semarang, ini juga bisa diandalkan. Jadi ketika misalkan Marukawa nggak bermain cukup bagus, atau lagi nggak perform, atau mungkin lagi cedera nggak bisa bermain, PSS Semarang nggak perlu khawatir, karena nggak hanya mengandalkan Marukawa. Ini loh yang saya ingin kritik kepada strateginya Sergio Alexander yang saya lihat skema penyerangan dari PSS Semarang masih sama seperti lawan Rans kemarin yang lebih monoton, lebih mengandalkan skill individu. Yang saya harapkan penyerangan dari PSS Semarang ini semua lininya bisa hidup agar kreativitas melakukan penyerangan ini bisa lebih banyak lagi untuk menciptakan peluang gol. Jadi nggak mengandalkan hanya pemain tertentu. Inilah yang menjadi kesimpulan sesuai dari preview kemarin yang saya ingin lihat adalah lini serang dari kedua tim. Ya, jadi saya nggak bahas masalah Arema berhasil comeback dengan luar biasa di menit akhir ya. Sergio Silva bisa mencetak gol dan kekalahan dari PSS Semarang. Yang saya hanya fokuskan yaitu lini serang dari kedua tim. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi evaluasi untuk kedua tim. Jika untuk Arema Malang di gelandang serang dan Adam Alis, dan untuk PSS Semarang skema permainan dari strategi coach Sergio Alexander yang saya lihat masih belum memberikan skema permainan yang bagus, terutama di lini serang dari PSS Semarang. Itu ya review yang saya bisa berikan dari pertandingan kemarin. Lalu next, untuk Persib Bandung dan Madura United, saya nggak banyak bahas karena saya jujur di pertandingan kemarin di babak pertama ya, terutama Persib Bandung sebenarnya memang lebih banyak melakukan tekanan dibandingkan Madura United. Karena Madura United di babak pertama seperti belum menemukan ritme permainannya. Jadi Lulinha berapa kali membangun serangan gampang hilang, lalu Paulo Henrique juga berapa kali bolanya gampang hilang. Lalu Jaja juga penampilannya di babak pertama nggak terlalu maksimal sebenarnya. Nah, tapi di sini Persib Bandung nggak bisa memanfaatkan kelemahan dari Madura United di babak pertama ya. Itu karena lini tengah dari Persib Bandung yang saya lihat nggak jalan. Klok dengan Ezra Walian ini nggak ada kreativitas penyerangan. Saya nggak bahas lini sayapnya karena Fred Butuan dan Erwin ini ya kalau kita lihat skill individunya, speednya juga bagus. Tapi lini tengah dari Persib Bandung ketika Ezra Walian lah kalau boleh saya katakan sebagai gelandang serangnya ini nggak memiliki kreativitas. Jadi berapa kali juga bolanya gampang hilang ketika Ezra Walian mendapatkan bola. Dan memang nggak bisa disalahkan juga, saya nggak melihat kekompakan antara Klok dengan Ezra Walian di pertandingan kemarin. Kobi Darwis sebagai gelandang bertahan itu bermain cukup bagus ya di pertandingan kemarin. Saya melihat cukup bagus. Dan lini belakang dari Persib Bandung di babak pertama itu juga penampilannya sebenarnya cukup bagus. Nah, di babak kedua, disinilah saya melihat bahwa bagaimana strategi dari Coach Fabio, pelatih dari Madura United, ini terlihat lebih hidup lagi. Ritme permainan dari Madura United ini lebih hidup lagi. Kenapa? Karena pemain tengah dari Persib Bandung ini nggak ada perubahan sama sekali. Yang dilakukan oleh Robert Rene Alberts ini justru mengganti Ezra Walian dengan Deddy Kusnandar. Sebenarnya yang saya lihat ini nggak merubah apapun karena Deddy Kusnandar ini bertipe sebagai gelandang bertahan. Artinya Persib Bandung di babak kedua ini memainkan dua gelandang bertahan
dan hanya mengandalkan Mark Klok sebagai pemotor serangan. Sedangkan Klok ini bukan tipe sebagai gelandang serang yang memiliki kreativitas dalam melakukan skill individunya. Jadi justru di babak kedua saya lihat menggantikan Ezra Walian dengan Deddy Kusnandar ini nggak merubah apapun, dan ritme permainan Madura United ini lebih terlihat berjalan ya. Dan kita juga lihat bahwa ketika Persib Bandung sudah unggul 1-0, artinya Madura United kan mau nggak mau harus bermain keluar, bermain lebih attack, dan disinilah Madura United justru berhasil bisa memberikan tekanan yang bertubi-tubi ke pertahanan Persib Bandung yang akhirnya memang kebobolan 2 gol ya melalui set play bola hidup yang cukup bagus dari Lulinha dan juga Pedro Henrique ya, pemain depan dari Madura United. Nah inilah ketika tertinggal 1-2, Persib Bandung berapa kali mencoba membangun serangan itu juga selalu kandas. Karena yang saya lihat di pertandingan kali ini adalah kreativitas dari pemain tengah kedua tim. Walaupun Madura United akhirnya bisa mencetak gol tambahan melalui titik putih dari Jaja, tapi penampilan dari lini tengah kedua tim ini Madura United lebih terlihat hidup di babak kedua. Jaja yang penampilannya di babak pertama yang saya lihat nggak terlalu terlihat bagus ya, justru di babak kedua tampil lebih garang, lebih energik. Pemain tengah dari Madura United ini lebih terlihat kreativitasnya hidup. Jadi lini sayap, lini tengah ini semuanya hidup untuk Madura United. Dan untuk Persib Bandung, lini tengahnya ini nggak hidup sama sekali. Bahkan ini merembet ke lini sayapnya. Ketika sudah tertinggal 1-2, permainan Persib Bandung justru sudah monoton yang saya lihat. Kembali lagi, ya inilah Coach Rene Albert. Ketika tertinggal justru hanya mengandalkan permainan yang monoton, skill individu. Jadi ya sangat wajar jika para pendukung dari Persib Bandung menginginkan Robert Rene out. Karena memang nggak terlihat strategi yang hidup ketika timnya tertinggal. Kita melihat strategi pelatih ini saat tim tertinggal. Itulah yang sangat bisa kita lihat. Dan di sini Madura United yang kalah dulu ya, tertinggal dulu, akhirnya bisa comeback dengan 1-3. Artinya ada perubahan strategi yang berhasil dari Coach Fabio, pelatih dari Madura United. Ya, jadi lini serang dari Madura United sangat luar biasa, 2 pertandingan mencetak 11 gol, dan lini belakang dari Madura United juga penampilannya cukup bagus, cukup solid. Tapi memang penyerangan dari Persib Bandung juga nggak terlihat bagus sebenarnya di pertandingan kemarin. Dan lini pertahanan dari Persib Bandung kembali lagi menjadi sorotan saya ya, karena sangat gampang untuk ditembus oleh para pemain dari Madura United dan juga kemarin lawan Bayangkara. Ini berapa kali masih terjadi miskom. Jadi semoga ini bisa menjadi evaluasi untuk Coach Rene Albert melihat lini belakang dan lini tengah untuk menciptakan kreativitas dari penyerangan Persib Bandung. Lalu kita next ya, kita bahas Barito Putra dengan Borneo. Akhirnya Barito Putra bisa move on, bisa tampil cukup bagus dari babak pertama sampai babak kedua, penampilannya konsisten. Yang saya ambil di pertandingan ini adalah bagaimana mental dari Barito Putra bisa kembali lagi pulih, bisa cepat melupakan kekalahan 8-0 dari Madura United kemarin, dan bisa bermain dengan tanpa tekanan, apalagi ini menghadapi Borneo yang boleh dikatakan juga cukup bagus ya penampilannya di musim kemarin dan musim ini di Piala Presiden sebagai finalis Piala Presiden. Barito Putra bisa tampil mendominasi dari babak pertama dan babak kedua sampai akhir. Dan sebenarnya penampilan Borneo di pertandingan kemarin ini juga cukup bagus lah, cukup baik sebenarnya. Tapi yang saya lihat para pemainnya ini nggak konsisten penampilannya. Inilah yang menjadi sorotan saya untuk Borneo. Dengan memiliki kualitas pemain yang cukup bagus, apakah para pemain Borneo ini bisa tampil konsisten di setiap pertandingan? Karena lawan Arema Malang kemarin berhasil mencetak 3 gol tanpa kemasukan. Tapi justru menghadapi Barito Putra kemasukan 3 gol dan hanya berhasil mencetak 1 gol. Artinya ada ketidakkonsisten dari para pemain dari Borneo. Dan ini semoga bisa menjadi evaluasi dari pelatih Borneo agar bisa membuat para pemainnya ini jangan gampang tertekan. Karena saya melihat di pertandingan kemarin ritme permainan Borneo ini justru mengikuti permainannya Barito.
yang membuat strategi dari pelatih Borneo ini nggak tampak berjalan. Inilah yang saya lihat bahwa konsistensi dari para pemain Borneo yang harus bisa tetap menjaga ritme permainannya sendiri dari strategi pelatihnya ya. Jadi jangan terpengaruh dengan ritme permainan musuh. Inilah yang saya bilang konsistensi dari Borneo. Semoga ini bisa menjadi evaluasi ya untuk kedua tim. Jadi ini cukup luar biasa untuk Barito Putra, secara mental bisa langsung bangkit, dan untuk Borneo semoga konsistensi bisa menjadi evaluasi dari pelatih Borneo ya untuk melihat perkembangan Borneo di match berikutnya nanti menghadapi Persib Bandung ya, bermain di kandang sendiri ya Borneo. Jadi itu aja evaluasi atau review yang saya bisa berikan dari 3 pertandingan yang kemarin bermain. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di review, preview, atau video berikutnya. See you.